Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, hari Rabu 5 Januari tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar di tahun yang baru ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga ada damai sejahtera, kebahagiaan di tahun rahmat Tuhan, di tahun yang baru ini. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga di saat ini, di hari yang kelima, di tahun yang baru, bulan Januari, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, di hari yang penuh bahagia ini, kami rindu juga untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, bahkan juga dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, dalam 2 Tawarik pasal 27, ayat yang keempat. 2 Tawarik pasal 27 ayat yang ke-24. Di bawah perikop Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Raja Yotam. Dan beginilah firman Tuhan. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita di hari ini yakni membangun demi kesejahteraan dan keamanan. Nah, saudara-saudaraku, tentu ada puji dan syukur yang harus kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan kemurahannya, kita boleh menikmati berkat Tuhan di tahun rahmat Tuhan, di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini. Kita menikmati hari kelima di tahun yang baru ini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kesempatan yang begitu hebat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara di saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa di balik pemimpin yang hebat dan bijaksana, pasti ada sosok yang menjadi support sistemnya, atau bisa dikatakan pasti ada sesuatu hal yang menjadi sumber kekuatan dan pegangannya sebagai seorang pemimpin. Nah, saudara-saudaraku, bagian perenungan kita di hari ini berbicara tentang kisah dari Raja Yotam. Pasti kita bertanya-tanya. Siapakah sebenarnya Raja Yotam ini? Dan apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Raja Yotam ini, sehingga di saat ini kita menjadikan kisahnya sebagai bahan refleksi iman kita di hari ini dalam renungan harian keluarga. Nah, saudara-saudaraku, Raja Yotam ini adalah anak dari Uzia dan Yerusa. Kemudian ternyata Raja Yotam ini juga sejak usianya yang masih muda, terbilang 25 tahun, dia telah menjadi seorang pemimpin di Yerusalem. Selama 16 tahun dia memerintah di Yerusalem. Dan kepemimpinan yang ditunjukkan
oleh Raja Yotam ini sangat luar biasa, berpengaruh akan kehidupan dari seluruh rakyatnya. Memang apa yang telah dilakukan oleh Raja Yotam yang katanya begitu luar biasa dan hebat dalam masa kepemimpinannya. Nah, hal ini sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas. Karena di masa kepemimpinan dari Raja Yotam ini, dia memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menyeimbangkan pembangunan rumah Tuhan dengan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Melalui jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin, ia memperluas wilayah kerajaan Yehuda dengan apa? Mendirikan kota-kota di pegunungan dan memperkokoh benteng-benteng pertahanan serta menara-menara di hutan. Untuk apa hal itu dilakukannya? Tentu saja untuk kehidupan rakyatnya agar penuh dengan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Itu dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak membeda-bedakan rakyat yang tinggal di perkotaan, rakyat yang tinggal di pegunungan, rakyat yang tinggal di daerah perhutanan. Dia menyamaratakan semuanya itu dengan membangun pertahanan, membangun kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman dari rakyatnya. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang harus dicontoh oleh para muda-mudi yang akan menjadi penerus gereja ini. Di mana walaupun usianya yang masih muda, namun dia mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti ada dalam ungkapan firman Tuhan, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Lewat apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sehingga terpatahkanlah ungkapan yang mengatakan bahwa apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Anak-anak muda hanyalah beban keluarga. Anak-anak muda belum dewasa. Anak-anak muda belum tahu apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ungkapan-ungkapan lainnya yang dengan konotasi yang negatif merendahkan akan para muda-mudi. Dan juga saudara-saudaraku, lewat dari kepemimpinan Raja Yotam ini, kita belajar bahwa ketika diberikan jabatan dan kekuasaan, baik itu dalam jabatan gerejawi, jabatan pemerintahan, jabatan dalam pekerjaan yang ada, bahkan juga dalam ruang lingkup kehidupan keluarga kita, maka haruslah kita bertanggung jawab baik kepada jemaat, masyarakat, pekerja atau pegawai, bahkan terlebih dalam kehidupan keluarga kita. Karena tidak semua pemimpin atau pelayan yang mampu memprioritaskan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman jemaat, masyarakat, pekerja atau pegawai seperti yang dilakukan oleh Raja Yotam ini. Sebab ada banyak para pemimpin yang hanya mementingkan kesejahteraan, keamanan dirinya sendiri. Padahal mereka menjadi seorang pemimpin itu karena dipilih oleh rakyatnya ataupun dipilih sebagai pelayan Tuhan oleh anggota sidi jemaat yang ada. Namun mereka tidak mampu mewujud nyatakan tindakan melayani rakyat, melayani masyarakat, melayani jemaat yang ada. Yang seharusnya hal itu dilakukan mereka sebagai seorang pemimpin. Nah, saudara-saudaraku, kembali pada ungkapan di awal khotbah kita tadi bahwa di balik pemimpin yang hebat dan bijaksana pasti ada sosok yang menjadi support sistemnya, atau bisa dikatakan pasti ada sesuatu hal yang menjadi sumber kekuatan dan pegangannya sebagai seorang pemimpin. Dan ternyata ungkapan itu pun teralami
oleh Raja Yotam ini sebagai seorang pemimpin. Di mana Raja Yotam yang terlihat gagah, hebat, dan bijaksana ini, hal itu karena dia memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan serta ketentraman bagi rakyatnya. Ternyata karena dia mempunyai sumber kekuatan atau super system yang begitu luar biasa. Siapakah super system dari Raja Yotam itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-6. Di sini dikatakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Raja Yotam ini. Di mana Raja Yotam menjadi kuat karena ia melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada itu, dia mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu, di tahun yang baru ini, marilah kita juga memulai membangun sikap dan hidup yang telah diperbaharui dengan bersama dengan keluarga kita untuk tetap peduli dengan sesama kita. Apalagi ketika kita yang memiliki power atau kekuasaan, marilah kita hidup dengan bertanggung jawab atas kehidupan jemaat, masyarakat, bahkan pegawai pekerja kita. Dan lebih daripada itu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, firman Tuhan. Dan di saat ini kita akan masuk dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dibekali lagi lewat firman Tuhan di saat ini. Lewat kisah dari Raja Yotam, kami belajar untuk menjadi muda-mudi yang penuh dengan keberanian, penuh dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, mewujud nyatakan iman kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan, menjadikan prioritas kehidupan masyarakat, jemaat, pegawai ataupun pekerja kami, bahkan keluarga kami, lewat kekuasaan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan izinkan kami untuk menikmati itu semua. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau yang akan memberkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pertolongan, perlindungan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita sekalian, dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu Tuhan, biar kiranya firman-Mu terus menjadi motivasi, inspirasi, bahkan kekuatan bagi kami dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa, permohonan serta ungkapan syukur kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, bahkan di share video ini. Jika video ini bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga semakin banyak orang yang akan diberkati oleh Tuhan lewat kita semua. Demikian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati.